partai baru karena diferensiasi yang selama ini terjadi adalah akhirnya pada hal-hal yang hanya terjadi pada masa kampanye. Atau kalau mau saya lebih ekstrim, seminggu menjelang pemilu atau 1 hari menjelang pemilu. Karena ketika tidak ada investasi yang dilakukan oleh peserta pemilu, yang membedakan pada akhirnya kan adalah bonus apa yang diberikan. Karena returnnya sama saja. Ini kalau bicara produk investasi begitu ya. Itu yang menurut saya jadi catatan dan tatatannya akan lebih berat di partai baru. Partai baru menurut saya sekarang atau yang dulu tidak lolos, kecenderungannya pilihannya kan adalah akan ikut dengan pendekatan partai lama yang pasti sudah mereka ketinggalan 5 tahun atau betul-betul berani menggunakan pendekatan baru kalau memang ingin bicara lolos angka. Nah, kalau bicara mengenai diferensiasi, jadi pertanyaannya adalah apa diferensiasi Partai Solidaritas Indonesia dibanding dengan partai-partai yang sudah ada dan baru akan berkontestasi di pemilu 2024? Oke. Nah, ini saya bukan karena sama-sama merah nih, tapi ini mengkonfirmasi bahwa saya sepakat dengan Mas Adi mengenai. Saya pikir janjian dulu tadi, mau ke studio BTV pakai baju merah yuk gitu. Jadi memang Party ID tadi penting banget ya. Jadi diferensiasi itu yang menurut kami dari awal kita berdiri itulah yang kita inginkan menjadi pembeda artinya. Nah, kalau ditanya Party ID PSI apa? Nah, kita punya DNA yang sampai sekarang kita konsisten lakukan. Apa itu? Yaitu adalah anti korupsi dan pro terhadap keberagaman atau anti intoleransi. Ya. Jadi dan itu selama kita berdiri, kemudian waktu itu merekrut caleg, kemudian ikut pemilu, lalu terpilih ya caleg-caleg di daerah dan sebagainya, itu konsisten. Jadi pertama kita nggak pernah merekrut mantan koruptor, apalagi yang masih dalam pendidikan atau dalam proses hukum ya. Ini kan kalau logikanya agak dibalik, Pak Saryo. Bagaimana bisa mengklaim tidak korupsi? Apakah tepat untuk bilang tidak korupsi sementara belum dapat kesempatan masuk ke parlemen? Kalau jangan kalau masuk ke parlemen kita sama aja buktikan itu dari yang kecil-kecil. Oh, dari yang kecil-kecil. Itu kita punya 72 anggota legislatif di DPRD, di daerah, ya? Okay. DPRD. Ya, seperti yang baru saja kita saksikan, wakil DPRD. Jatim, tadi kan? Di Jawa Timur. Sementara 3 tahun ini alhamdulillah belum ada. Kalau kami sebagai warga negara Indonesia ngaminin sih supaya jangan sampai ada satu pun wakil rakyat kita mau di tingkatan manapun itu nyuri uang rakyat ya kan Mas Adi ya. Itu sih harapannya. Sudah bergabung bersama kita, saya berharap sih sebenarnya Bang Said Iqbal, tapi syukurlah ada Andre Rosiade yang sekarang saya gampang untuk menyebutnya karena banyak sekali atribusi Bang Andre ini, tapi sekarang sudah resmi Bang Mas Adi menjadi juru bicara Partai Gerindra. Selamat malam Bang Andre. Malam Christian. Sorry lagi di dapil ya Christian. Mana nih belum kelihatan mukanya. Mas Sasid? Oke, Bang Andre coba diperbaiki videonya supaya pemirsa juga bisa lihat. Nah, harusnya udah kelihatan mukanya. Suaranya sih sudah terdengar dengan baik. Lagi di dapil berarti di Sumatera Barat ya? Ya, di Sumatera Barat ini dalam perjalanan menuju kota Pekanbaru. Jadi ini di Pariaman hari ini. Sekarang lagi mau makan sate sebentar, Christian. Waduh. Lapar di jalan. Tiba-tiba ditelepon sama BTV ya, katanya Christian ada dialog. Oke, Bang Andre saya harus ini sebenarnya cerita di balik layar, tapi saya harus bilang di depan layar karena Bang Andre ini sangat intens sekali dulu pemilu 2019 Mas Adi, dan ini merupakan apresiasi yang kami sampaikan juga. Jadi sebagai juru bicara ketika itu, Bang Andre ini selalu gampang atau dengan mudah bisa kami akses sehingga bisa memberikan informasi yang paling cepat. Termasuk malam ini lagi makan sate dihubungi sama BTV langsung muncul di layar. Bang Andre, saya mau tanya soal strategi gitu. Kalau Partai Gerindra itu istilah ininya apa? Papan atas ya. Partai politik papan atas ya. Tiga besar. Capresnya 3 besar, bakal capresnya 3 besar, suaranya 3 besar ya di beberapa lembaga. 2 besar. Harus diklarifikasi 2 besar. 2 besar? 2 besar, bukan 3 besar, 2 besar. Iya, beda 1 ya, 2 besar. Mungkin bisa disampaikan kepada kami semua, strategi apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh Partai Gerindra untuk tetap on top, tetap berada di papan atas, Bang Andre? Jadi gini, Christian, Pak Prabowo dari awal sudah menginstruksikan kami, seluruh kader
Partai Gerindra, pejuang-pejuang politik Partai Gerindra untuk selalu hadir di tengah masyarakat, untuk selalu menjadi solusi bagi masyarakat, sehingga apapun kebutuhan masyarakat, apapun permasalahan masyarakat, kader Partai Gerindra atau pejuang politik Partai Gerindra harus selalu bersama masyarakat. Itu yang kami lakukan. Jadi kader-kader Partai Gerindra, terutama anggota DPR RI, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kota Kabupaten, diwajibkan oleh Pak Prabowo untuk selalu bersama rakyat dan mencarikan solusi penyelesaian permasalahan rakyat. Ini yang menyebabkan ya perlahan tapi pasti Partai Gerindra insya Allah selalu nomor 2 gitu lah di seluruh survei yang ada. Gitu lah. Kecuali mungkin survei yang lain. Ini survei yang lain nomor 2. Oh, ini Itu kita survei selalu Carta Politika ini. konsisten di nomor 2 4 sampai 12 dan terus November. mendekati PDI Perjuangan yang di nomor 1. Oh, Itu cara dan strategi Partai Gerindra dari awal Pak Prabowo, dan ini saya bisa memberikan contoh ini Christian, misalnya di Sumatera Barat. Saat ini Partai Gerindra adalah partai pendukung Pak Jokowi ya, bergabung dalam pemerintahan Pak Jokowi. Seharusnya kan secara logika di basis pemilih anti Jokowi dengan bergabungnya Partai Gerindra di dalam kabinet Pak Jokowi seharusnya decline, menurun. Tapi karena arahan Pak Prabowo agar kami selalu bersama rakyat, agar kami selalu hadir dengan rakyat, agar kami selalu menjadi solusi bagi masyarakat. Alhamdulillah, dulu di 2019 suara Partai Gerindra itu hanya 20% di Sumatera Barat. Tapi alhamdulillah karena kerja keras dan selalu hadir bersama rakyat, di seluruh survei yang ada di Sumatera Barat kami sudah di atas 30%. Tepatnya 34%. Jadi suaranya naik, Christian. Baik. Itu berdasarkan survei atau hasil SIGI dari berbagai lembaga survei. Saya harus verifikasi kembali klaim dari Bang Andre ke Mas Adi. Mas Adi, kalau itu contohnya surveinya LSI Jayadi Hanan bulan Maret 2022. Kalau survei itu dilakukan secara berkala, itu bulan Maret. Tadi kan Carta Politika bulan November bulan September yang lalu kita juga punya survei, kita sudah juga di atas 30%. Jadi intinya Christian, bekerjalah, hadir di tengah masyarakat, insya Allah masyarakat akan merasakan manfaat kita dan masyarakat akan memilih kita. Itu solusinya. Iya, oke. Saya coba verifikasi apakah terbaca di berbagai lembaga survei, di survei Mas Adi di parameter politik sebenarnya efek insentif elektoral yang didapat oleh Partai Gerindra itu paling besar karena faktor apa? Apa karena bersenar seperti yang disampaikan sama Bang Andre tiap hari ada di dapil atau ada faktor lain? Ya, kalau kita tanya kepada pemilih Gerindra, apa alasan memilih Gerindra? Yang paling utama, hampir 60% pemilih mereka itu karena faktor Prabowo Subianto. Yang kedua, karena faktor caleg-caleg ataupun aktivis-aktivis partai yang menurut mereka bekerja dan termasuk Bang Andre nggak tuh? Termasuk Bang Andre Rosiade. Yang ketiga, Gerindra ini teridentifikasi sebagai partai yang dianggap dekat dengan pemilih buruh, nelayan, dan kelompok petani. 3 hal ini yang kemudian menjadi variabel kenapa Gerindra itu dipilih oleh pemilih Gerindra yang saat ini menurut Bang Andre nomor 2 hampir mendekati PDIP. Tapi kalau kita mengacu pada hasil pileg, tentu saja memang kalau kita melihat persentase tingkat pemilih memang banyak Gerindra. Tapi ketika dikonversi menjadi suara kursi di DPR, justru Golkar lah yang jadi runner up. Karena kenapa? Ada Mas Adi, perolehan suara Gerindra itu di satu tempat yang kemudian banyak suara yang terbuang. Sementara kalau Golkar ini kan suaranya lebih banyak terdistribusi ke tempat yang lain, sekalipun persentase perolehannya di bawah Gerindra, dikonversi menjadi kursi di DPR ya lebih banyak Golkar. Jadi apa artinya kalau ingin menambah jumlah kursi di Dewan, jadi suara-suara partai politik itu jangan hanya numpuk di satu dapil dan di satu daerah, tapi harus tersebar merata di satu dapil yang lainnya. Karena misalnya nih di Jakarta KPSI ada dapat 200.000, tapi yang cuma dapat 1 kursi. Tapi ada Golkar, dia di Banten dapat mungkin 100, kemudian di Jakarta 100, kemudian di tempat lain 100, udah jadi 3 suara karena dia tersebar di banyak tempat. Ada suara mubazir di satu tempat yang kemudian membuat kenapa suara-suara itu tidak signifikan. Nah, Bang Andre menyinggung survei. Kalau survei sekarang itu up and down.
ada kalanya kalau ada momentum politik yang menguntungkan Gerindra memang nomor 2. Tapi kalau ada kalanya momentum politiknya tidak menguntungkan dan Golkar misalnya lebih banyak disorot oleh publik. Contoh momentum politik yang baik kemudian mendongkrak elektabilitas Partai Gerindra yang mana? Kemarin waktu Pak belakangan Prabowo ini? deklarasi, Oke. waktu Pak Prabowo deklarasi sebagai capres definitif di internal Gerindra, maju kembali untuk yang ketiga kalinya di 2024, itu semakin mengkonfirmasi ada sejumlah swing voter yang iman politiknya belum yakin terhadap Prabowo, tiba-tiba sangat yakin bertambah. Inilah yang kemudian bisa menjelaskan Gerindra itu naik secara signifikan. Tapi kan kita tidak pernah tahu karena capres-capres yang lain belum deklarasi. Iya. Mas Adi, tadi satu faktor yang menurut Mas Adi membuat bisa mengatrol elektabilitas Partai Gerindra adalah faktor figur. Dalam hal ini ada Pak Prabowo. Bagaimana nasib dengan Partai Solidaritas Indonesia misalnya? Apakah punya figur yang cukup kuat untuk bisa mendongkrak elektabilitas atau seperti apa? Saya tanya dulu Mas Aryo ya. Mas Aryo, jadi strateginya gimana? Mau jualan figur juga dalam tanda petik atau mau jualan sudah deklarasi Pak Ganjar Pranowo kan? Jadi bukan deklarasi, menyatakan dukungan kepada Pak Ganjar Pranowo kan sebagai capres. Itu sebagai strategi atau Anda melihat kesamaan pandangan, kesamaan visi yang bisa diwujudkan oleh seorang Ganjar Pranowo? Itu adalah hasil dari rembuk rakyat kita dan memang selurus dengan strategi kita, yaitu memang kita mengusung orang-orang yang memang pantas dipilih oleh rakyat dan memang elektabilitasnya tinggi gitu. Jadi hasil elektabilitasnya tinggi berharap dapat koetel efeknya, dapat insentif elektoral dari pemilih Ganjar Pranowo. Tentunya kita berharap kotel efek, yes, tapi ya bukan itu menjadi faktor utama. Jadi faktor utama memang kita membuka seluas-luasnya. Kita ada 9 nama waktu itu ya. Ada 9 nama, bukan hanya Pak Ganjar, dan itu nama-nama keren semua gitu. Tapi ternyata konsisten. Bulan ke bulan ya Pak Ganjar aja namanya yang keluar gitu kan. Jadi ketika kita memang sudah saatnya mengambil putusan ya Pak Ganjar paling atas dan agak jauh ya sama yang kedua. Ya. Mas Adi, Pak Ganjar ini kan identik sekali, mungkin ada punya bacaan, identik sekali dengan PDIP ya, karena memang kader PDIP. Saya sempat mewawancarai Pak Ganjar beberapa waktu lalu dan Pak Ganjar bilang, ia memang lahir dari rahim PDIP. Jadi pertama kali terjun ke politik yang mulai di PDIP dan sampai saat ini masih di PDIP. Bagaimana partai-partai lain yang bukan PDIP berharap menyatakan dukungan secara terbuka seperti PSI? Apakah akan mendapatkan kotel efek dari pernyataan terbuka mendukung Pak Ganjar? Kalau di survei nggak muncul ya kotel efek Mas Aryo, gimana dong? Atau berkah politik yang diberikan Ganjar kepada partai politik yang lain kecuali PDIP mungkin muncul, tapi persentasenya tidak ada, 0,0 sekian persen. Tapi 0,0 sekian persen kalau di survei nggak ada artinya. Bagi saya adalah selama Ganjar Pranowo, the one and only, menjadikan PDIP sebagai rumah besarnya, berjaket merah, bukan jaketnya PSI ya. Itu maka migrasi pemilih ya, Ganjar Pranowo yang selama ini misalnya tidak punya partai, dia akan tetap kepada PDIP. Makanya kalau Ganjar tidak PDIP, maka sangat mungkin kotel efek itu akan menyebar ke banyak tempat, ke terfragmentasi ya? Betul, ke partai-partai yang teridentifikasi mendeklarasikan Ganjar sebagai kandidat capres di 2024. Bagi saya begini ceritanya, kalau memang betul bahwa 80% masyarakat belum menentukan pilihan politik atau saat ini tidak mau dikaitkan dengan partai politik, ini adalah ceruk pemilih yang cukup luar biasa. Tidak harus nunggu restu ataupun tuah politik dari Ganjar Pranowo, toh banyak pasar politik yang mestinya dikapitalisasi. Catatan saya cuma satu saya kepada PSI misalnya. PSI ini adalah salah satu partai politik non-parlemen yang paling populer dibandingkan partai politik yang lainnya. Orang kalau tidak tahu PSI itu bohong. Tapi apakah itu linear dengan elektabilitas? Problemnya tingkat popularitas PSI ini satu, tidak reliable, tidak berbanding lurus dengan tingkat kesukaan terutama. Kesukaan dulu. Banyak orang yang tahu PSI itu tidak otomatis suka, banyak yang sebal. Terlalu kritis kali. Bukan soal kritis ya. PSI ini menurut saya sangat agresif menyerang kelompok-kelompok Islam yang dianggap kanan. Tapi seringkali diam ketika ada situasi dan kondisi politik kekinian yang menyangkut dengan pemerintah. Itu kan tidak apple to apple. Kritis pada satu sisi, tapi pada sisi yang lainnya tidak kritis yang sebenarnya membutuhkan sikap politik kritis dari PSI. Mas Aryo, benarkah demikian seperti bacaan Mas Adi tadi? Iya, persepsinya demikian ya, barangkali. Tapi ya kita tidak bisa mengubah persepsi itu dengan cara mendeklar sebaliknya. Tapi kita harus melakukan yang sebaliknya. Memang tidak ada sih. Sebenarnya tidak ada yang PSI lakukan itu adalah untuk menyerang orang tertentu atau golongan tertentu. Enggak. Tapi
secara konsisten, setelah saya bilang tadi, kita memang tidak menolak, sama sekali menolak politik identitas. Dan semua yang mengarah ke sana kita serang. Kita menolak juga korupsi. Jadi semua yang mengarah ke sana, termasuk misalnya Semua partai juga bilang menolak korupsi, Mas Aryo. Semua partai juga tapi bilang menolak korupsi. Masalahnya partai lain bilang korupsi, tapi ternyata milih caleg yang mantan koruptor. Ini kalau ibu-ibu yang lagi nonton, belum aja itu PSI. Iya, mantan koruptor. Habis itu nunjuk komisaris mantan koruptor. Gimana dong? Ngomong korupsi juga percuma. Tapi kalau jadi berarti dipastikan ya bahwa tidak nanti ada pendaftaran calon anggota legislatif, PSI tidak akan No. ada nama yang di dalamnya ada terpidana, mantan terpidana korupsi atau terpidana kasus. 2019 kita sudah buktikan Oke. 0. Partai pertama yang 0. Tapi kemudian ya nggak apa-apa, kita bangga yang partai lain kemudian mengikuti ya. Ya. Tapi 2024 nggak ada bedanya maksudnya. Oke, 2024 kenapa Mas Adi? Kalau melihat realitas politik terkait dengan elektabilitas PSI dan keterpilihan caleg kemarin, saya melihat ada figur-figur kunci yang suaranya secara pribadi jauh lebih besar dengan suara PSI. Buktinya misalnya Samara. Di dapilnya Samara itu ratusan ribu, tapi kan partainya sekarang udah kecil. keluar. Iya, anggaplah begitu. Ya. Artinya apa? Ada personifikasi politik di PSI itu di mana kekuatan politiknya pada figur. Oke. Jadi suara Samara gede, suara PSI-nya kecil. Ataupun suaranya Grace Natali. Grace Natali suaranya gede secara pribadi, suara partainya kecil. Ataupun yang pindah juga itu Rian Ernest, ya, Bro Rian Ernest. Rian Ernest itu suaranya naik secara signifikan, ya puluhan ribu gitu ya. Tapi suara PSI-nya kecil. Itu artinya apa? PSI dalam berbagai tempat, dalam berbagai dapil itu besar di vote, dipilih oleh publik karena personifikasi setiap calon-calonnya yang menonjol. Semua orang tahu siapa itu Samara, semua orang tahu siapa Grace, semua orang tahu siapa Ernest. Nah, bisa tidak PSI memunculkan orang-orang yang seperti 3 orang ini di berbagai tempat? Nah, kalau itu yang dilakukan sangat mungkin. Populer, anak muda, gesit, pintar, dan kakinya nyentuh ke tanah. Tinggal harapan itu bisa dikonversi ke kesukaan dan elektabilitas. Usai jeda saya akan bahas mengenai ini, Mas Adi, Bang Andre dan juga Mas Aryo, soal figur tadi. Tampaknya kita bicara di 2019, intens sekali kita di pemilu 2019. Banyak sekali analis politik mengatakan bahwa faktor figur duluan-duluanan dalam bahasa kita menyatakan dukungan kepada capres atau bakal capres yang punya elektabilitas tinggi itu juga menjadi bagian dari strategi. Nah, kita bahas soal itu. Saat ini kan Gerindra sudah ada bakal capres. Kita akan bahas itu. Usai jeda di obrolan malam. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.